menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Mari senangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul kembali di dalam ibadah pada hari Minggu ini. Kita bersyukur dan kita percaya ini semua karena kasih karunia Tuhan. Dan hari ini kita akan awali dulu, kita akan baca satu firman Tuhan di Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perhatikan kata-kata segenap hatimu. Jadi judul dari khotbah hari ini yaitu segenap hati. Kita harus serius, kita harus all out dalam Tuhan. Kalau dalam hidup ini, dalam perjuangan hari-hari ini, di masa-masa pandemi saat ini kan kita harus berjuang. Dalam Tuhan apalagi, karena kita percaya berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, dari firman ini bahwa dengan segenap hati, kita melihat kondisi yang kita tidak bisa pungkiri, yang sedang kita alami, yang kita hadapi hari-hari ini. Sudah hampir 2 tahun kita masuk di masa pandemi ini. Di masa-masa seperti ini kita jalani hal-hal yang baru. Hal-hal yang di luar pikiran kita sebelumnya. Kita tidak menyangka bahwa kita sempat untuk tidak dapat beribadah seperti saat ini. Tetapi dengan kasih karunia Tuhan kita boleh berkumpul kembali, amin. Kita boleh sama-sama. Nah ini kita harus benar-benar dengan segenap hati kita responi ini supaya kehidupan kita semua mengalami perubahan. Perubahan bukan perubahan ke bawah tetapi perubahan yang akan naik dan naik. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Nah, kalau kita lihat keadaan hari-hari ini, dengan kondisi ini akan mempengaruhi yang kita sudah alami, yaitu pertama bagi keluarga kita. Ya, kita melihat juga tahu bagaimana angka perceraian, perpisahan dalam keluarga itu meningkat dengan drastis. KDRT dalam rumah tangga terjadi. Ya. Bahkan dari itu bagaimana segala sesuatu berubah di rumah. Yang biasanya berjalan damai tiba-tiba bisa mudah tersinggung. Dan berbuntut perpisahan, perceraian, pemberontakan anak-anak pada orang tua. Itu sering kita lihat dan kita lihat di dalam berita-berita semuanya terjadi. Bahkan mungkin di lingkungan kita. Atau mungkin bagi pribadi kita alami. Sekalipun belum sampai perceraian itu. Tetapi KDRT cenderung itu terjadi. KDRT bukan hanya pemukulan tetapi dengan perkataan-perkataan pun sudah menjadi secara verbal. Mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Di dalam pekerjaan, orang susah sekali sekarang mencari pekerjaan. Yang sudah dapat pekerjaan pun banyak yang di PHK, pengurangan
tenaga kerja. Itu kita alami. Bahkan yang masih bekerja mengalami apa? Penurunan penghasilan, pemotongan. Ya, mungkin di antara kita alami itu. Ini dampak yang ditimbulkan. Di dalam kehidupan sehari-hari akhirnya dengan hal-hal yang seperti ini kita mudah tersinggung. Kita mudah, orang bilang kok sensi amat sih. Kita ngomong apa langsung bereaksi. Ya. Bagaimana ada rasa apatis, rasa kecewa di dalam hidup kita. Kok seperti ini? Apalagi mungkin beberapa dari antara kita mengalami terpapar. Ada yang sudah bilang, aduh serasa dunia itu runtuh. Tetapi ternyata kita masih ada sampai saat ini, enggak runtuh dunia itu. Asal kita percaya Tuhan menyertai kita, ikuti alurnya Tuhan. Semua kita ada dalam rancangan Tuhan. Mati hidup kita tidak ada yang kita tahu, hanya Tuhan yang tahu. Karena Dia yang ciptakan kita. Bahkan dari hal-hal seperti ini akhirnya juga berdampak bagi pelayanan kita. Pelayanan bisa berbicara di dalam pekerjaan usaha kita, di dalam kita melayani customer kita, cara-cara kita jadi berubah. Kalau di gereja, dulu giat untuk melayani Tuhan, tetapi karena kebanyakan sudah online di rumah saja, sudah ada di zona itu, sehingga lupa bahwa pelayanan itu harus kita lakukan setiap saat. Baik kita yang ada di marketplace maupun kita ada di dalam pelayanan gereja. Tetapi ini akibat dampak dari masa-masa seperti ini. Ya, saat ini pun walaupun kita sudah bisa berkumpul seperti ini, kita tetap terapkan protokol kesehatan. Cara duduk kita ada jaraknya. Masker tetap kita pakai. Masuk harus cuci tangan. Ukur suhu. Supaya apa? Supaya kita tetap ada dalam lindungan Allah. Enggak usah takut lagi waktu kita beribadah, ibadah cari Tuhan. Yang penting aturan kita lakukan. Inilah penyerahan kita kepada Tuhan. Mari kita buka juga di 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Bisa ditampilkan 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 9. Lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Di seluruh dunia hari-hari ini menanggung hal yang sama. Nah, kalau hal yang sama seperti itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Tadi di ayat 9 berkata bahwa lawanlah dengan iman yang teguh. Caranya bangun iman yang teguh, puji sembah Tuhan, tidak ada cara lain. Ya. Nah, bagaimana kita bisa terluput dari singa yang sedang berkeliling mencari celah? Kalau tadi hal-hal tadi terjadi, akan mudah bagi si singa itu mencengkeram kita, menerkam kita. Ya, karena kondisi. Tetapi bagaimana cara? Bagaimana supaya kita dapat mengatasi apa yang kita alami hari-hari ini? Yang kita hadapi hari-hari ini. Mari kita kembalikan posisi kita kepada rancangan Tuhan awal dalam hidup kita. Dalam kitab Kejadian berkata bahwa beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan kuasailah bumi. Segala ciptaan yang ada di bumi ini diberi kuasa kepada manusia untuk berkuasa, untuk mengatasinya. Tetapi kenapa hari-hari ini kita mau kalah? Oleh karena itu pagi ini Tuhan ingatkan, kembalikan pada posisi rancangan Tuhan bagi
setiap kita, dimanapun kita berada. Nanti tanggal 1 Desember, gereja kita akan berpuasa selama 21 hari. Tanggal 1 Desember sampai 21 Desember. Setiap tahun Desember kita, sebelum akhiri tahun kita masuk doa puasa. Para pengerja wajib ikut, aktivis wajib ikut. Jemaat Tuhan yang ada di gereja ini diajak, dihimbau untuk sama-sama untuk kita berpuasa selama 21 hari. Dengan ada beberapa pokok doa yang akan disampaikan. Tetapi ada 7 juga yang hari-hari ini harus kita doakan. Yang pertama itu A, B, C, D, E, F, G. A, art and businessman. Art and entertainment. Jadi di dunia seni, ya, di dunia hiburan. Anak-anak Tuhan ada bergerak di situ, kembalikan pada posisi semula. Rancangan Tuhan bagimu, bangun iman percaya yang teguh, bergerak, mulai bergerak. Yang B, apa itu? Marketplace, bisnis, di dunia bisnis. Yang C, church, di gereja. Yang D, development of the poor, pelayanan kasih kepada mereka yang membutuhkan, orang-orang miskin atau yang membutuhkan. Yang E apa? Pendidikan, edukasi, education. Yang F, nah ini yang tadi saya singgung, family, dalam keluarga. Dan yang terakhir yang G, government atau pemerintahan. Setiap kita anak-anak Tuhan berdoa untuk 7 hal ini. Dan kita yang ada di masing-masing bidang ini, kita yang harus bangkit lebih dahulu. Hari ini Tuhan ingatkan, mari bergerak bersama-sama. Untuk apa? Menguasai ke-7 gunung ini. Ini doa, salah satu pokok doa di dalam kita akan berdoa selama 21 hari. Mari kita kembali perhatikan dari firman Tuhan yang kita baca awal tadi. Kolose 3 khususnya ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, angkat tanganmu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Katakan, sebab Engkau kudus. Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Amin. Kalau pujian ini kita naikkan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka ada kekuatan yang akan mengalir dalam hidup kita. Bukan sekedar menyanyi,
tetapi benar-benar itu perkataan iman kita keluar dari hati kita yang murni. Untuk apa? Berseru kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang layak. Hanya Tuhan saja yang layak. Dia sudah curahkan darahnya untuk kita. Bukan sebagai orang yang kalah, tetapi sebagai pemenang. Mari dengan segenap hati. Kalau kita baca dari ayat ini, Kolose 3 ayat 23, itu Rasul Paulus menasihati kepada setiap kita. Rasul Paulus mengingatkan pada kita, setiap kita sebagai orang percaya yang berkata orang Kristen, anak Tuhan, percaya Tuhan Yesus, bahkan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa mari kita jadikan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan sebagai sesuatu untuk melayani Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan bukan hanya untuk sekedar untuk kita, tetapi kita mau kembalikan untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, kita harus sadari setiap perkataan kita bukan hanya kita untuk ngomong kepada sesama kita yang akan kita ajak bicara, tetapi juga sebagai anak Tuhan ada tanggung jawab kita. Sehingga kalau ini ada dalam hidup kita, perkataan kita pasti bukan perkataan yang menyerah, kalah, tidak mampu. Pasti kita bilang puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Sekalipun belum terbebas sepenuhnya dalam hidup kita, tetapi kita mulai bangun iman kita seperti itu, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita tidak lagi menghadapi hal-hal yang selama ini kita alami dengan satu anggapan bahwa tidak ada masa depan lagi. Madesu, masa depan suram. Tidak. Tetapi MDC, masa depan cerah ada bagi kita orang percaya. Nah, sebagai bagian saya ditugaskan tempat ini juga dalam pelayanan sebagai bagian tim pengembalaan pastoral yang ada di gereja ini, selalu akan mengingatkan kepada kita semua untuk cara kita hadapi hal-hal yang seperti ini. Yang pertama, kita bersyukur, selalu saya ingatkan, yang lalu pun saya ingatkan tentang DNA kita. DNA gereja kita itu harus menjadi DNA kita. Karena pengertian DNA itu kan di dalam satu terjemahan bebas yang bagi saya pengertian saya bahwa DNA itu akan menentukan karakter fisik dan sifat seseorang. Ya, ada Pak Dokter mungkin lebih tahu rincian DNA itu apa, tapi garis besarnya kira-kira karakter fisik dan sifat seseorang akan turun temurun gitu. Karakter fisik sebagai gereja yang di bawah GBI Gatot Subroto, karakter fisik kita apa? Doa pujian penyembahan itu bagaimana? Respon di dalam setiap apa yang kita kerjakan hari demi hari bisa dilihat dari tindakan kita. Bagian kita meresponi itu seperti apa? Orang akan melihat itu. Kalau DNA ini hidup benar-benar ada pada kita, karakter ilahi, karakter pujian penyembahan ada bagi kita. Orang muji menyembahkan artinya ada yang dia akui, yang dia takluk di bawahnya. Nah, kita puji Tuhan, sembah Tuhan. Berarti nggak bisa kita sombongkan, aku ini pejabat, aku ini kaya, aku ini punya kuasa, nggak bisa lagi. Nah, ini yang Tuhan mau ingatkan di dalam apa yang kita kerjakan di dalam DNA. Nah, saya ingin sampaikan ada beberapa yang saya dapatkan dengan DNA ini. Yang pertama kan tentu katakan apa itu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. DNA kita prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa itu kalimat pertamanya artinya bahwa kita jangan mudah kalah. Sebagai insan Pentakosta klasik seperti ini, kita punya otoritas di dalam bibir mulut lidah kita. Urapan Tuhan
pencurahan Pentakosta ketiga. Penuh. Kita diperlengkapi sebagai messenger Pentakosta, artinya ada kuasa. Nah prajurit juga seperti itu kan, prajurit gak mudah menyerah. Prajurit punya ketaatan total. Siap. Ataupun waktu mengalami tantangan tidak akan menyerah. Apapun halangan yang ada di depan, dia akan terjang. Prajurit yang gagah perkasa. Yang kedua, ada gaya hidup, lifestyle. Apa gaya hidup kita? Doa, pujian, penyembahan. Apalagi bukan hanya pelayan musik, pelayan pujian penyembahan. Semua kita yang kita bilang kita anak Tuhan, ada di gereja ini, DNA ini harus ada. Sehingga setiap saat kerinduan kita apa? Mau memuji, menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, bukan hanya di gereja, bukan hanya waktu kita di kelompok sel atau kul, tetapi dimanapun, di mobil kita berkendara, kita bisa berbahasa roh. Kalau sudah dapat baptisan Roh Kudus, kita bisa sembah Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, daripada kita memperkatakan hal-hal yang sia-sia. Gaya hidup, kita dididik. Salah satu sarana sudah disiapkan. Apa itu? Azusa Prayer Tower. Kalau kita bilang kita pemuji penyembah, pasti punya kerinduan untuk masuk di Prayer Tower itu. Kalau kita bilang kita suka berdoa, kita pasti ada di situ. Kalau kita bilang kita DNA kita, doa pujian penyembahan, setiap kita punya kerinduan untuk sama. Di situ kita mau ngapain sih? Hanya menyembah Tuhan kok. Enggak ada yang lain. Mungkin yang belum terbiasa bilang ngapain sih? Cuma duduk diam dengerin di layar orang muji nyembah. Jangan dengerin, ikutin. Nyembah, ikuti nyanyi. Itu akan membangun kita. DNA itu akan hadir hidup dalam hidup kita. Dan dikatakan dalam unity. Artinya ada kerendahan hati. Bersama-sama, bukan hanya sekedar ngomong, ayo satukan hati, bukan. Tetapi unity butuh kerendahan hati. Karena di dalam satu kelompok, kepala kita punya pemikiran beda-beda. Tetapi waktu kita mau rendahkan hati kita, lepaskan semua itu. Mahkota yang dibilang waktu lalu, mahkota itu. Sama-sama duduk. Maka kita bisa. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan usaha apapun, kita bisa dengan karyawan kita, dengan rekan kerja kita bisa. Dan kita akan menjadi teladan di situ. Siang dan malam. Jadi tidak ada waktu untuk kita tidak menyembah Tuhan. Lagi duduk ya, terima kasih Tuhan. Ngomong gitu pun sudah, oh terima kasih, engkau baik, engkau sungguh baik. Setiap saat terlatih seperti itu, maka kita akan melihat kita tidak akan khawatir dengan hari-hari yang kita sedang lalui hari-hari ini. Yang terakhir apa? Melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Apa kehendak Bapa pada zaman ini? Kita terima pencurahan Roh Kudus untuk diperlengkapi menjadi messenger Pentakosta ketiga. Untuk apa? Menyelesaikan amanat agung. Menyelesaikan amanat agung bukan hanya bagian gereja yang melayani di gereja. Semua kita umat Tuhan diberikan tugas. Bahwa jadikanlah semua bangsa muridku, Islam mereka dan ajaran mereka. Dan akhirnya dibilang apa? Ketahuilah aku menyertai engkau. Tuhan menyertai kita. Ada 7 gunung, amin. Di mana kita ada? Di gunung mana? Dari 7 gunung itu. Pakai itu. Kita genapi firman Tuhan. Orang melihat, kalau gaya hidup kan gak perlu disetel-setel. Tetapi mengalir apa adanya yang kita lakukan, ya itu gaya hidup kita. Nah, gaya hidup kita suka memuji menyembah, kita kan pasti lihat orangnya. Seperti apa. Gaya hidupnya suka marah-marah ya, mukanya pun terlihat pasti. Mau ketemu aja kita takut. Mau ajak ngomong kita segan. Nah, gaya hidup ini ya, kita sama-sama menggenapi Pentakosta ketiga ini. Amanat agung ini sebagai insan Pentakosta. Urapan itu kita terima. Dan hari ini kita akan berdoa sama-sama
minta urapan baru dari Tuhan, kita diperlengkapi sebagai messenger Pentakosta ketiga. Dengan segenap hati kita lakukan itu. Kita kembali pada kasih yang semula yang Tuhan mau dalam hidup kita. Terakhir sebelum kita berdoa, saya ingin sampaikan satu ilustrasi. Saya perlu tulis ini karena ini menjadi berkat. Dan perhatikan bagi kita, saya dapatkan ini dari hamba Tuhan yang luar biasa yang pernah melayani di sini. Tapi daerahnya ada aslinya dari ujung timur. Ya, saya izin pada dia, boleh saya pakai ilustrasi ini? Wah, boleh menjadi berkat. Apa itu? Ya begini, ceritanya begini. Ada seorang pria melihat ular yang sedang terbakar dan hampir mati. Pria ini memutuskan untuk apa? Menolong ular ini. Supaya jangan sampai kebakar mati. Tetapi pada waktu dia tolong, ular itu tiba-tiba mematuk dia. Matuk dia, terlepas lagi otomatis. Jatuh lagi ular itu. Nah, ketika dia lihat ular itu hampir mati lagi, dia ambil lagi ular itu untuk dia tolong. Orang lain yang lalu lalang di situ lihat dia. Terus orang itu bilang begini, bertanya pada pria ini, "Kenapa kamu masih menolong padahal kamu sudah digigit oleh ular itu?" Pria itu menjawab, "Aku punya sifat alami," dia bilang ya. Punya sifat alami yang tidak bisa dirubah. Sifat alamiku, ya saya katakan boleh gaya hidupku, biasa menolong. Tidak bisa diubah. Jadi jangan merubah sifat alamimu, sifat alami kita hanya karena orang lain menyakiti kita. Jangan hilangkan sifat baik kita, tapi bijaksanalah dan belajarlah dari pengalaman untuk meningkatkan kewaspadaan. Jadi mari kita jangan merubah sifat alami kita karena kondisi. Panggilan kita karena kondisi. Pelayanan kita karena kondisi. Tetapi kalau itu sudah jadi panggilan kita, sekalipun orang menyakiti kita, sekalipun pandemi seolah-olah menakutkan kita, jangan hilangkan itu. Tetap di dalam pelayananmu. Kembali kepada pelayananmu. Karena itu bagian kita. Di mana pelayanan kita? Di gereja pasti ada. Di dalam pekerjaan usaha kita pasti ada. Mari kita lakukan sama-sama. Sehingga ini boleh menyenangkan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Ya, kita naikkan pujian menyenangkan-Mu. Kita senangkan Tuhan hari ini. Karena hanya Dia yang mampu menjawab setiap pergumulan kita masing-masing yang ada di tempat ini. Pergumulan bagi saya pribadi, bagi setiap kita yang hadir saat ini. Mari nyanyikan menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan. Tuhan ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku.
Hanya musik saja dari awal mainkan lagu ini. Kita berdoa, kita angkat tangan kita. Satakaralaba baba baba baba. Satakaralaba laba 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 laba. Hipakaralaba ya laba 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 laba. Nakaralaba laba 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 laba. Pagi ini kami datang padamu Tuhan. Kami bawa setiap apa yang menjadi kelemahan kami, pergumulan kami. Kami mau datang dengan segenap hati Tuhan. Kami mau datang dengan segenap hati. Angkat tanganmu engkau yang sakit, engkau terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Yang ada di rumah-rumah, angkat tanganmu, terima kesembuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Engkau yang mengalami pergumulan, dan seolah-olah tidak ada jalan keluar. Panggil dia, panggil Yesus. Karena dia katakan dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Terbuka jalan itu dalam nama Yesus. Berkati keluarga demi keluarga, berkati suami, berkati istri, berkati anak-anak. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati pendidikan kami. Berkati Tuhan, apapun yang kami kerjakan, lakukan. Kami percaya, kami hanya menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Terima pengurapan baru dari Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama